adik-adik. Halo adik-adik, kembali lagi bersama aku Kak Angel. Nah adik-adik, hari ini kakak mau ngajak adik-adik pujian nih sebelum kita mulai bina imannya. Nah tapi sebelum mulai pujian, kita doa pembuka dulu ya sama-sama seperti biasa. Ikutin kakak ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu semalam. Tuhan, bimbinglah kami pagi ini agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dan memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya adik-adik. Nah, sekarang kita mau pujian. Ikutin kakak ya. Nah, lagu yang pertama kita mau menyanyi Yesus sayang semua. Adik-adik bisa ya? Sekarang berdiri dulu ya. Ayo kita nyanyi sama-sama. Kita nyanyi ya sama-sama. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. 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 Yesus sayang semua. Sayang semua. Sayang siapa adik-adik? Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang saya dan kamu, sayang semua. Sekali lagi ya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang siapa? Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Nah adik-adik, sekarang lagu yang kedua ya. Belum capek kan? Nah lagu yang kedua, burung pipit yang kecil. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Sekali lagi ya, sama-sama ya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Yeay, adik-adik udah selesai pujiannya. Sekarang adik-adik siap-siap ya mau dengar apa? Firman Tuhan. Oke adik-adik, sampai jumpa. Dadah. Halo adik-adik, jumpa lagi nih sama kakak di Bina Iman Anak Santo Matias Rasul. Nah adik-adik, kalau minggu lalu kakak bercerita tentang sosok Nabi Elia, minggu ini kakak masih bercerita tentang sosok Nabi Elia tersebut. Tapi hari ini judul yang diangkat adalah tada, Nabi Elia naik ke sorga. Nah adik-adik, seperti yang adik-adik ketahui, Nabi Elia ini adalah nabi yang amat sangat disayangi oleh Tuhan. Dia sangat senang sekali menyebarkan firman Tuhan. Tapi tidak semua orang yang senang mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Elia. Salah satu dari mereka yang tidak senang itu adalah Ratu Izebel. Sehingga Nabi Elia ini bertahun-tahun harus kabur dari kejaran tentara Ratu Izebel yang ingin membunuh Nabi Elia. Nah adik-adik, Nabi Elia ini tahu bahwa waktunya di dunia ini sudah hampir tiba, sudah hampir habis adik-adik. Nah, dia diperintahkan Allah untuk pergi ke sebuah tempat di mana ada seseorang yang bernama Elisa tinggal di situ. Maka keesokan harinya Nabi Elia ini pergi
ke tempat itu untuk menemui Elisa. Saat itu Nabi Elia ini memberikan jubahnya kepada Elisa. Saat itu Elisa tahu bahwa dia diangkat menjadi murid daripada Nabi Elia. Dan sejak saat itu Elisa dan Nabi Elia pergi kemana-mana ke berbagai tempat untuk menyebarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, Nabi Elia ini mengajak Elisa untuk pergi menemui murid-muridnya karena dia sadar bahwa waktunya semakin hampir habis. Kemudian dia mengajak Elisa untuk pergi ke sungai Yordan. Disitulah dia mengadakan mukjizat adik-adik dengan membelah sungai Yordan. Gimana cara dia membelahnya? Dia mengambil jubahnya lalu memukulkan jubah tersebut ke sungai Yordan. Maka terbelahlah sungai Yordan itu menjadi dua, sehingga mereka bisa berjalan menyeberangi sungai Yordan itu. Lihat ya, ini Nabi Elia dan ini Elisa. Mereka menyeberangi sungai Yordan yang sudah terbelah menjadi dua. Nah, lalu kemudian Nabi Elia ini menanyakan kepada Elisa. Dia ingin meminta apa kepada Nabi Elia sebelum dia akhirnya harus meninggalkan dunia ini dan terangkat ke sorga. Elisa mengatakan bahwa dia memohon kepada Nabi Elia untuk memberikan berkat dan kemampuan seperti Nabi Elia, sehingga dia akhirnya bisa menjadi seorang nabi yang hebat dan baik seperti Nabi Elia. Elia tentu sulit memberikan itu semua kepada Elisa karena bagaimanapun itu atas kehendak Tuhan. Tapi Nabi Elia berkata kepada Elisa bahwa semuanya bisa menjadi mungkin jika Elisa bisa melihat langsung dengan mata kepalanya sendiri ketika Nabi Elia terangkat ke surga. Nah, adik-adik, tiba-tiba adik-adik, tiba-tiba datanglah kereta berkuda berapi dan mengangkat Nabi Elia ke surga bersama dengan angin badai. Dan saat itu Elisa melihat proses pengangkatan Nabi Elia tersebut ke surga. Nah, yang ditinggal oleh Nabi Elia saat itu adalah jubahnya. Lihat ya, jubahnya Nabi Elia ini dan kemudian diambil oleh Elisa. Dan kemudian Elisa kembali memukul sungai Yordan dengan jubah yang diberikan oleh Nabi Elia. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Ternyata sungai tersebut kembali terbelah seperti yang sebelumnya dilakukan oleh Nabi Elia. Sadarlah Elisa saat itu bahwa kemampuan dan berkat yang dimiliki oleh Nabi Elia sudah diberikan kepada Elisa. Nah adik-adik, hari ini kita bisa belajar banyak hal dari kisah daripada Nabi Elia dan Elisa. Yang pertama, kita belajar dari Nabi Elia bahwa ketika kita selalu setia kepada Tuhan, kita selalu membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kita selalu berdoa kepada Tuhan, pasti Tuhan selalu menyertai dan melindungi kita. Nah yang kedua, kita juga belajar dari Elisa bahwa permintaan yang tulus kepada Tuhan, permohonan yang tulus dan doa yang tulus kepada Tuhan tentu akan dikabulkan Tuhan pada waktunya Tuhan. Nah adik-adik, sekian cerita hari ini. Tunggu cerita selanjutnya di minggu depan. Bye-bye. Halo adik-adik semua, selamat pagi. Ketemu lagi di Bina Iman Anak hari ini. Bersama dengan Kak Rian, kita akan berkreasi bersama. Nah, sebelumnya udah dengar firmannya belum? Ya, tadi disampaikan kisah tentang Nabi Elia, ya. Lalu di situ juga diceritakan bagaimana Nabi Elia akhirnya naik ke surga. Dan setelah itu tidak berhenti, ada nabi baru yang namanya Nabi siapa? Elisa. Nabi Elisa saat itu juga mendapatkan karunia dan juga kuasa untuk bisa melakukan mujizat dan terus mewartakan firman Tuhan. Baik adik-adik, untuk kreativitas hari ini, kakak akan ajak adik-adik semua untuk kita main mencocokkan gambar. Yeay! Kita akan cocokkan gambarnya. Kakak akan ada 2 gambar dan adik-adik bisa lihat gambarnya lebih dahulu. Oke? Silakan.
Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini ada beberapa perbedaan yang harus kita dapati. Jadi ada 15 perbedaan. Ayo adik-adik, kita lihat sama-sama ya. Mana yang beda? Nah, yang pertama pada bagian burung. Ternyata ada yang beda. Mana lagi? Oke, pohonnya juga kurang satu. Oke, mana lagi ya? Nah, ada satu batu di bawah situ juga hilang adik-adik. Ayo lebih jeli lagi. Ikat pinggangnya berbeda. Coba bandingkan. Oke, rambutnya juga beda adik-adik. Di bagian atas nggak ada rambut. Lalu itu dia. Di tongkatnya juga nggak ada. Oke, harus teliti ya. Oh, itu dia. Di mataharinya ada senyum adik-adik. Waduh. Wah, itu tuh. Ada satu lagi juga. Gundukan yang di belakang kurang satu. Mana lagi? Rumputnya. Iya, kurang satu juga. Lalu, nah, di belakang situ ada semak-semak. Ujungnya beda adik-adik. Waduh, itu apa lagi? Rumputnya adik-adik. Hilang satu. Mana lagi ya? Nah, di tengah-tengah itu juga rumputnya nggak ada. Waduh. Nah, matanya adik-adik. Yang satu nengok kiri, yang satu nengok kanan. Coba lihat mata sebelahnya. Sebelahnya juga beda arah. Oke, harus jeli. Nah, ikat pinggangnya juga beda. Nah, hebat. Siapa yang udah dapat 15-15-nya? Ayo, siapa angkat tangan? Wah, hebat ya. Oke, adik-adik semua, tadi sama-sama udah mencari 15 perbedaan dari gambar yang ada. Jadi, pada hari ini kembali kakak ingin ulang. Yuk, kita sama-sama mau belajar dari Nabi Elia yang telah taat, setia, ikut Tuhan. Lalu kita bisa lihat Tuhan mengurapi Nabi Elia, memberkati Nabi Elia dengan banyak mujizat. Lalu setelah itu gak berhenti sampai di situ, Nabi Elisa sebagai penggantinya pun juga boleh mendapatkan karunia dan berkat dari Tuhan. Siapa yang mau terima berkat dari Tuhan? Ayo. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk tetap setia ikut Tuhan. Jangan lupa untuk tetap setia taat sama firman Tuhan. Jadi ikuti terus Bina Iman Anak supaya kita semakin kenal dan tahu apa yang Tuhan mau. Oke? Baik adik-adik semua, tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa jaga protokol, tetap di rumah ya. Mari kita tutup, kita masuk dalam doa bersama sebelum kita akhiri Bina Iman Anak pagi hari ini. Adik-adik semua, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Matanya dipejamkan. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan. Kami boleh sama-sama belajar dari Nabi Elia yang boleh naik ke surga karena Engkau yang mengizinkannya. Engkau memberikan Nabi Elia kuasa dan kemampuan yang luar biasa karena ia taat dan setia kepada Engkau. Bapa, kami mau belajar juga jadi anak-anak-Mu yang taat dan setia. Oleh karena itu, pimpin kami, tuntun kami untuk boleh setia, taat kepadamu. Terima kasih Bapa. Doa ini kami panjatkan hanya kepadamu dengan perantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Oke adik-adik semuanya, terima kasih. Dadah.